Mungkin Pak Yai tambahkan lagi. Adapun ada orang mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani itu sadah juga syurafa. Syekh Nawawi Al-Bantani itu Sayyid itu. Katanya dalam mensyarahi Sulam Taufik itu Pak Alawi dikatakan Sayyid. Mbah Hashim juga katanya masih menyebut-nyebut Sayyid. Bahkan sampai Ibnu Hajar Al-Haytami juga di dalam sanad suluk itu katanya Sayyid. Itu terjadi begitu tuh qabla tabayyunil hal wa dhuhuri haqiqatil amri. Jadi qabla tabayyunil hal, belum jelas. Wa dhuhuri belum. Ini pun terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, waktu baginda Nabi berdakwah kepada Imran bin Husain. Itu akhirnya bertanya sebagian mereka, "Loh Muhammad, dulu Abdullah, abah kamu itu enggak dakwah seperti ini. Abdul Muthalib pun enggak dakwah seperti ini. Enggak dakwah seperti ini nih dulu. Mengapa kamu dakwah seperti ini?" Ditanya, "Aina abuka?" "Ya Muhammad, bapak kamu di mana?" Rasulullah, "Abi finnar." Menjawab itu dalam hadis. Abi finnar. Ai qabla ayyalama annahu fil jannah. Belum tahu annahu fil jannah. Artinya qabla tabayyunil hal. Wa qabla dhuhuri haqiqatil amri. Ini Rasulullah pun terjadi. Nah, seperti di dalam hadisul ifki. Ibu kita Aisyah itu ikut peperangan sehingga kalungnya putus. Jadi betulin kalung ketinggalan. Sahabat semua pulang ke Madinah sendirian. Sofwan bin Mu'attal ke belakang. Loh, siapa itu? Dinaikkan ke dalam onta, dibawa pulang. Jadi fitnah. Maka orang-orang munafik mengatakan tarabil Ka'bah fajarabiha. Demi Tuhannya Ka'bah, Aisyah dengan Sofwan. Sehingga bagian Nabi secara kebingungan. Ai qabla tabayyunil hal. Sebelum surat An-Nur. An-Nur itu. Qabla Rasulullah dan Aisyah, "Kaifatikum?" Pergi Rasulullah. Enggak tidur, enggak nyapa, enggak. Assalamu kaifatikum Aisyah. Pergi. Itu sampai 50 hari. Ini terjadi nih kepada baginda Muhammad yang begitu mulia. Ayat qabla tabayyunal wa qabla dhuhri haqiqatil amri. Seperti Mbah Hashim dulu memuliakan Mbah Alawi, Syekh Nawawi mengatakan Sayyid kepada Mbah Alawi, hatta Ibnu Hajar Al-Haytami dalam mengambil sanad daripada itu Mbah Alawi. Itu qabla tabayyunil hal wa qabla dhuhri haqiqatil amri. Nah, setelahnya dhuhriul amri, ya Rasulullah terus innalladzi ja'u min uswatun minkum, artinya nazalat bara'atu Aisyah. Melalui podcastnya tadi, dua tokoh-tokoh mukimat ini menyatakan secara mantuk, secara terucap seperti yang ada dalam video, bahwa para ulama, para kiai yang mengakui keabsahan nasab Alawi, bahwa nasab Alawi itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, para habaib termasuk keturunan Nabi SAW, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Hashim Asy'ari, Imam Ibnu Hajar, beliau bersikap seperti itu. Katanya ini secara mantuk, sebelum jelas qabla tabayyunil hal wa qabla dhuhuril amr, sebelum jelas, sebelum nyata bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu nggak menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, mungkoti begitu. Dalam artian secara mafhumnya, secara mafhum, secara tersirat, bahwa para ulama tadi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Hashim Asy'ari, Imam Ibnu Hajar, itu salah. Perhatikan, ini pernyataan tokoh-tokoh mukimat, salah. Kiai Hashim Asy'ari itu salah, keliru. Syekh Nawawi Al-Bantani salah, keliru. Imam Ibnu Hajar salah, keliru. Karena beliau bersikap seperti itu qabla tabayyunil hal wa qabla dhuhuril amr, sebelum jelas kepada beliau-beliaunya bahwa nasab Ba'alawi itu nggak nyambung. Jadi yang benar itu ya tokoh-tokoh mukimat ini yang katanya mau mengangkat, menghormati, ingin meninggikan derajat para ulama-ulama Nusantara. Bukan malah mengangkat, justru malah menjerumuskan, menjatuhkan, menyatakan secara mafhumnya ya, menyatakan bahwa Syekh Nawawi yang diakui keilmuannya bukan hanya di Nusantara, internasional, diakui keilmuannya, Kiai Hashim Asy'ari, Imam Ibnu Hajar, dianggap salah. Inilah salah satu kelancangan ya. Ya, jangankan beliau-beliau seperti yang ada dalam video tadi, nggak cukup di situ. Jangankan beliau-beliau, jangankan Syekh Nawawi Al-Bantani, jangankan Kiai Hashim Asy'ari, jangankan Imam Ibnu Hajar, sekelas Nabi Muhammad SAW bisa terjadi. Secara mafhum Nabi Muhammad bisa salah. Coba
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menyatakan bahwa Nabi salah. Bukan hanya bisa salah, salah. Nabi itu pernah berbuat salah, Nabi itu pernah berbuat keliru. Hal yang keliru, hal yang salah. Padahal Nabi itu sudah kita tahu. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa para nabi, jangankan Nabi Muhammad, para nabi, para rasul itu maksum. Ngerti maksum nggak? Maksum itu terjaga dari segala kesalahan, dari segala ketergelinciran. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW, itu semuanya berdasarkan wahyu. Kan sudah jelas di Al-Quran dinyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengatakan sepatah kata pun, melainkan semuanya itu bersumber dari wahyu. Alias, kalau Nabi dikatakan bersalah dalam ucapannya yang dicontohkan itu ya, inna abi wa abaka finnar. Kalau Nabi dikatakan salah, Nabi mengatakan seperti itu sebelum jelas bahwa ternyata ayah beliau masuk surga. Nabi dikatakan bersalah. Kalau Nabi dikatakan bersalah, bisa berakibat menyatakan Allah yang bersalah. Ini ajaran apa ini? Ajaran dari mana? Jadi jelas, dua sosok insan mulia ini yang ada dalam video jelas bukan hanya menyalahkan klan Ba'alawi, bukan hanya menyalahkan para habaib. Kiai Nusantara pun gak luput dari pernyataan salah oleh kedua sosok insan mulia yang ada dalam video tadi. Syekh Nawawi salah, Ki Hasyim Asy'ari salah, Imam Ibnu Hajar salah, bahkan Nabi salah. Yang benar ya dirinya. Ini gitu. Innalillah, menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalah. Allah bisa salah, Allah salah, bukan hanya bisa salah, Allah salah. Kalau Nabi salah, Allah salah. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Nabi semuanya bersumber dari Allah. Baik, ini sebelum kembali kepada hadisnya, penjelasan hadisnya itu seperti apa nanti. Jadi secara kesimpulan, kalau Nabi salah, Allah salah. Menyatakan Tuhan salah. Nabi, Allah dan Nabi itu adalah syari'. Asy-syari' huwa Allah wa rasuluh. Bagaimana seorang pembuat syariat dikatakan bersalah? Yang membuat aturan kan Allah dan Rasulnya. Ya terserah Allah dan Rasulnya. Anda tinggal manut saja. Jangan yang kemudian membuat aturan disalahkan. Terserah dia, terserah beliau-beliaunya itu. Mestinya yang disalahkan itu kita, mau ikut aturan apa tidak. Jangan yang disalahkan yang membuat aturan itu. Karena terserah beliau-beliaunya. Yang membuat aturan dalam Islam adalah Allah dan Rasulnya. Asy-syari' huwa Allah wa rasuluh. Baik. Kembali kepada hadisnya ini. Yang dituding bahwa Nabi itu salah. Dalam hadisnya, apa? Ada hadis berbunyi begini. Inna abi wa abaka finnar. Pernah Nabi itu ditanya bahwa di mana ayah saya? Maka Nabi mengatakan, ini hadisnya panjang ya. Ada dua riwayat tentang ini. Tentang hadis ini. Inna abi wa abaka finnar. Tentang hadis yang ada inna abi wa abaka finnar. Dalam satu riwayat yang ada redaksi inna abi wa abaka finnar, ini riwayatnya Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah dari Sabit dari Anas. Lah, tentang sanad hadis ini masih menjadi perbincangan di kalangan ulama terkait perawi hadisnya, yaitu Hammad bin Salamah. Karena Hammad bin Salamah ini, kata ahli hadis, ini masih menjadi kontroversi di dalam kualitas hafalannya. Nah, yang senada, maksudnya itu yang ada riwayat yang sama, tetapi redaksinya bukan redaksi inna abi wa abaka finnar, itu ada, yaitu riwayatnya Ma'mar dari Sabit dari Anas, tetapi bukan dengan redaksi inna abi wa abaka finnar. Tapi dengan redaksi apa? Dengan redaksi idza mararta bi qabri kafirin fabashshirhu binnar. Kalau kamu melewati kuburan orang kafir, maka berikan kabar gembira bahwa dia masuk neraka. Redaksinya seperti itu, bukan dengan redaksi inna abi wa abaka finnar. Apalagi nanti terkait hadis ini, terkait hadis inna abi wa abaka finnar, itu ada ulama yang menyatakan bahwa hadisnya itu mansukh, sehingga tidak bisa dibuat hujjah. Jadi ada ulama yang menyatakan bahwa hadis inna abi wa abaka finnar itu mansukh. Kalau sudah mansukh dihapus, nggak bisa dijadikan hujjah. Lepas dari itu, perawi hadis ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama hadis terkait dengan Hammad bin Salamah ini, yang
diperbincangkan tentang kualitas hafalannya. Baik. Jadi yang benar redaksinya bagaimana? Yang lebih kuat adalah redaksi yang berbunyi idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binar, bukan inna abi wa abaka finnar. Ini pertama. Kemudian yang kedua, andai kata hadis inna abi wa abaka finnar secara sanad bisa diterima, tetapi pemahamannya bukan seperti itu. Inna abi, sesungguhnya ayah saya, itu bukan yang dimaksud ayah sambung, bukan yang dimaksud adalah ayah langsung begitu, ayah biologis, bukan ayah langsung, tetapi yang dimaksud dengan ayah di situ adalah paman. Banyak sekali dalam Al-Quran ada lafaz abun, tapi yang dimaksud adalah paman. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menceritakan tentang perkataan Nabi Ya'qub ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Jadi di sini Nabi Ya'qub itu mengatakan ayah-ayah kami akan menyembah Tuhan ayah-ayah kami. Siapa? Ibrahim. Kemudian Ismail. Kemudian Ya'qub. Yang menjadi ayah aslinya, ayah sambungnya, ayah biologis dari Nabi Ya'qub itu adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak bukan ayahnya. Tetapi kenapa beliau menyatakan Nabi Ismail ayah? Lah ini sudah biasa, paman disebut dengan ayah itu sudah biasa. Keponakan disebut dengan anak. Ada juga dalam riwayat itu ya, cerita di mana orang-orang Quraisy memohon kepada Abu Thalib. Memohon kepada Abu Thalib agar supaya Nabi Muhammad itu berhenti dari menjelek-jelekkan, dari mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Apa kata orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib? Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Thalib, Kulibnikah, katakan kepada anak kamu itu. Nabi Muhammad bukan anaknya Abu Thalib. Tapi orang-orang Quraisy mengatakan, katakan kepada anak kamu. Itu sudah biasa. Keponakan dipanggil anak, paman dipanggil ayah, itu sudah biasa. Maka kata abun dalam hadis inna abi wa abaka finnar itu bukan ayah Nabi Muhammad, Sayyid Abdullah, tapi Abu Thalib pamannya yang dimaksud. Ayah saya maksudnya paman saya Abu Thalib berada dalam neraka karena tidak mau beriman. Itu. Ini kalau mau dibenarkan hadis inna abi wa abaka finnar, maka pemahamannya kalau ingin dibenarkan, pemahamannya bukan ayah Nabi Sayyid Abdullah, tapi paman beliau yang masuk neraka itu. Baik, kemudian terkait hadisul ifk, hadis yang menceritakan tentang fitnah yang terjadi di zaman Nabi terkait dengan Sayyidah Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Dikatakan Nabi bersalah. Kenapa? Telah cuek kepada istrinya. Nabi bersalah. Nabi bersikap seperti itu. Nabi tidak menyapa, Nabi tidak menggauli. Itu bukan sikap beliau menyalahkan Sayyidah Aisyah. Tidak. Artinya Nabi itu tidak menyalahkan Sayyidah Aisyah, tapi menunggu perintah Allah. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang disikapi oleh Nabi itu semuanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas berdasarkan wahyu Allah. Nabi berucap, Nabi bersikap itu semuanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak menyapa, tidak bertegur sapa dengan Sayyidah Aisyah. Bukan kemudian Nabi mengqadhaf ya. Enggak seperti itu, menuduh berzina. Tidak. Tapi Nabi itu menunggu perintah, menunggu jelasnya perkara, apakah betul, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang menunggu keputusan belum memutuskan kok bisa dikatakan bersalah gimana? Nabi itu masih menunggu keputusan. Apakah betul Sayyidah Aisyah berbuat serong dengan Sofwan bin Mu'attal atau tidak? Menunggu keputusan, menunggu wahyu dari Allah. Orang menunggu kok langsung dikatakan bersalah? Itu menunggu. Nah, ketika datang wahyu dari Allah yang melepaskan, membersihkan tuduhan keji dari Sayyidah Aisyah itu, ya Nabi bersikap dengan sikap yang wajar kemudian. Jadi Nabi itu tidak bertegur sapa dengan Sayyidah Aisyah, tidak menyapa Sayyidah Aisyah, tidak menggauli Sayyidah Aisyah. Bukan Nabi kemudian menuduh Sayyidah Aisyah berzina, tidak seperti itu. Itu namanya qadhaf. Tapi menunggu, orang menunggu tidak bisa dikatakan bersalah. Baik, karena Nabi sekali lagi Nabi itu masih menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang jelas duduk permasalahannya seperti apa. Nabi belum bersikap. Aneh, Nabi ini belum bersikap kok dikatakan salah. Di mana salahnya Nabi? Baik ya, inilah kerancuan pemahaman para mukimat-mukimat ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga diri kita, membimbing, menjaga diri kita, keluarga kita
terutama anak keturunan kita dari segala bentuk penyimpangan yang dilontarkan, digulirkan oleh kelompok-kelompok Mukimat dan Wahabi. Demikian hadza minni wa lakum minkum, wallahu a'lam bissawab.